dalam koridor doa pengampunan. Saya ingin menegaskan apa yang tadi malam sudah kita renungkan, kita sudah berbagi dan itu sudah menjadi milikmu. Pengikat yang paling kuat dari roh nenek moyang adalah dendam. Coba lihat di sekelilingmu. Siapa saja yang mengikatkan diri dan tidak mau melepaskan diri dari ikatan roh nenek moyang, pasti, jangan pernah ragu-ragu lagi, ada dendam. Karena itulah yang dipakai. Dengan dendam itulah roh nenek moyang akan mengerjakan segala macam yang tidak indah di dalam hidup kita. Dan rancangan berikutnya, namanya saja dendam. Dendam itu untuk dibalas. Sehingga jika kita telah menghidupi dendam itu di hati kita, maka rancangan kita dari waktu ke waktu adalah menumpuk kekuatan, melatih kekuatan agar kita menjadi semakin kuat. Dan dengan kekuatan itulah kita akan melakukan pembalasan. Itulah rancangan roh nenek moyang. Sehingga siapapun yang mengikatkan diri dengan roh nenek moyang, itulah yang terjadi padanya. Ketika disakiti, dia akan membalas. Dan pembalasan selalu lebih keras, lebih kuat, lebih kejam dari apa yang diterimanya. Itulah ciri dendam. Dan jika telah menjadi dendam, maka tidak ada lagi alat pembayaran untuk meluluhkan dendam itu. Sampai dendam itu terbayar. Baru selesai. Karena begitu telah menjadi dendam, tidak ada lagi alat pembayaran untuk melunasi dendam itu, kecuali pembalasan. Ingat ucapan-ucapan yang ada di muka bumi ini. Nyawa ganti nyawa. Nah, itu karena ada dendam itu. Gigi ganti gigi. Itu. Mobil ganti mobil. Saudara. Apa saja. Dan selalu pembalasan dendam akan mengambil lebih banyak. Kenapa? Tidak ada orang namanya balas dendam itu sama persis dengan yang dikerjakannya. Pasti lebih. Jika engkau dilempar dengan kotoran kambing. Nah, kotoran kambing seberapa sih? Ya, satu kedelai. Biji kedelai itu kotoran kambing segitu. Jika hatimu ada dendam, apakah engkau akan melempar dia dengan kotoran kambing? Bukankah engkau akan mencari yang lebih besar lagi? Apa? Kotoran yang lebih besar dari kambing, kotoran apa ya? Nah, nanti jika engkau melempar dia dengan kotoran yang lebih besar itu, nah, yang engkau lempar akan dendam lagi kepadamu. Dia akan mencari kotoran yang lebih besar lagi. Karena dia mendapatkan lemparan
kotoran yang lebih besar tadi itu. Itu lemparkannya kepadamu. Nah, berikutnya, kau akan mendapatkan lagi lemparan kotoran yang lebih besar. Engkau akan mencari lagi yang lebih besar. Nah, saudara, itulah pembalasan dendam. Dengan begitulah rancangan penguasa dunia terjadi di muka bumi ini. Membangun kekacauan, pertikaian, perselisihan yang tiada henti di muka bumi ini. Semuanya dimaksudkan untuk apa? Meniadakan pemerintahan damai sejahtera Kristus. Itulah pekerjaan roh nenek moyang. Dan dia mengerjakannya turun-temurun dari generasi ke generasi. Sehingga ada keturunan yang dendam kepada keturunan yang lain. Sampai kapanpun tidak berakhir. Begitu memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas, dia akan melancarkan pembalasan. Nah, akhirnya yang lain, yang lebih lemah, kalah. Akan membangun lagi dendam baru di situ. Anda tadi yang menang, siap-siap. Tahun depan, 2 tahun atau 5 tahun lagi, dia akan terus melatih diri untuk membangun kekuatannya. Setelah cukup, dia akan melancarkan serangan lagi. Kau tadi akan jadi kalah. Dendam lagi. Itu yang dilakukan sehingga peperangan tiada akhir di muka bumi ini. Perselisihan, percekcokan, pertikaian tiada akhir. Itulah pekerjaan roh nenek moyang. Dan begitu banyak manusia di muka bumi ini yang menjadi alat baginya. Karena mau dipakai oleh roh nenek moyang untuk mengerjakan rancangan-rancangannya. Nah, bagi kita yang telah merdeka, yang tak lagi punya ikatan dengan roh nenek moyang, ingatlah, pastilah kau dapat melepaskan diri dari dendam itu. Sedangkan bagi orang yang mengikatkan diri dengan roh nenek moyang, tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari dendam. Ingat, semuanya akan genap. Begitu dia mengikatkan diri dengan roh nenek moyang, begitu juga dendam akan terus ada di dalam dirinya. Nah, kita yang telah merdeka, tanda yang sangat jelas, merdeka dari dendam. Nah, jika engkau benar-benar mengatakan engkau adalah orang-orang yang telah merdeka, dimerdekakan di dalam darah Kristus, periksalah. Adakah api dendam itu? Jika ada, nah terus yang mana yang benar? Saudaraku, saya katakan engkau benar menjadi milik Kristus. Karena itu, gunakanlah kuasa Yesus Kristus Tuhan untuk memadamkan api dendam itu. Jangan dibiarkan hidup. Caranya bagaimana? Ampunilah. Jangan mengambil bagian untuk membalas, tetapi ampunilah. Itulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Ampuni. Bukankah itulah satu-satu jalan yang dipakai oleh Elohim Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk menerima kita kembali sebagai anak? Satu-satunya jalan. Dengan jalan apa? Mengampuni kita.
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh karena itu, janganlah kita menghitung pelanggaran dari saudara-saudara kita, apapun, sebesar apapun, sesakit apapun yang dihasilkannya, yang kita derita karena kejahatan orang. Betapa jahatnya kita hidup di muka bumi ini, tetapi Tuhan kita tidak memperhitungkan itu. Dengan darahnya yang kudus, kita diampuni. Mari teladani itu, lakukan itu. Sehingga tidak ada dendam apapun lagi. Engkau merdeka dari dendam. Karena engkau merdeka dari rancangan roh nenek moyang. Jadilah engkau seperti itu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah kami ada di dalam jaringan ini untuk menikmati kebenaran-Mu dan menghidupi kebenaran-Mu itu. Apapun yang telah Engkau ajarkan, itulah kebenaran, kebenaran yang daripadamu. Dan apa yang daripadamu, itulah yang kami simpan untuk kami kembangkan, untuk kami hidupi sepanjang hidup kami, seumur hidup kami di muka bumi ini, selama-lamanya. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya.